Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali lagi di channel ini untuk bahas dan share budgeting, food prep meal plan, dan juga daily tips lainnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih. Sharing lagi kegiatan ibu rumah tangga dalam mengelola keuangan sehari-hari. Nah, Masya Allah, tabarakallah, rasanya seneng banget setelah 1 minggu ya aku nggak upload video. Alhamdulillah di kesempatan hari ini bisa menemani teman-teman semua lagi ya untuk sharing mengenai keuangan. Nah, jadi di hari ini aku upload video dan juga edit video itu udah di kampung ya teman-teman. Alhamdulillah syukurillah, dengan kemarin ya kita menganggarkan untuk dana aman terlebih dahulu untuk budget pulang kampung. Alhamdulillahnya sudah tercover ya teman-teman dari dana aman. Nah, oke, ini kita akan alokasi budget THR karena kemarin di DM itu banyak banget yang minta untuk dialokasikan. Jadi di sini aku akan sharing ya teman-teman, biasanya untuk budget THR ini dipergunakan untuk apa saja. Yang pastinya jangan terlena ya teman-teman, karena kehidupan setelah THR ini pasti masih harus terus berjalan ya. Apalagi mungkin yang teman-teman anaknya mau memasuki TK atau mau daftar ulang. Wah, Masya Allah ya. Terkadang belum THR aja kita harus menghitung-hitung dan menganggar-anggarkan ya jumlah uang yang akan kita peroleh atau yang kita terima dengan jumlah uang yang akan kita keluarkan. Tapi apapun itu untuk dipergunakan apa saja, semoga tetap berkah dan bisa memenuhi untuk kebutuhan ya teman-teman. Amin amin ya Rabbal Alamin. Nah, jadi untuk alokasi budget THR di sini aku bagi menjadi beberapa kategori ya teman-teman untuk alokasiannya. Yang pertama ini ada kewajiban tahunan. Ini bisa meliputi untuk pelunasan tanggungan atau pelunasan hutang, atau bisa juga untuk tunggakan-tunggakan yang belum terselesaikan. Misalnya untuk pajak kendaraan, atau bisa jadi untuk tunggakan BPJS dan lain-lainnya. Nah, di sini kita harus buru-buru untuk dialokasikan ya ketika pertama kali mendapatkan tunjangan hari raya tersebut. Nah, di sini untuk kami di keluarga kami teman-teman, untuk budget THR ini tidak kami share ya berapa nominalnya, tapi insya Allah di sini kami dijelaskan saja satu persatu mengenai dikeluarkannya untuk apa saja ya teman-teman. Siapa tahu di sini ada yang udah menulis atau udah menghitung-hitung dan yang mau merombak lagi. Nah, ini bentuk ikhtiar kita juga untuk mengatur perencanaan keuangan ini supaya bisa berjalan dengan sebaik mungkin ya teman-teman. Jadi istilahnya supaya bisa berjalan dengan berbarengan, di sisi lain kita tetap bisa kumpul bertemu dengan keluarga, happy-happy, dan juga silaturahmi. Di sisi lain juga kita tetap bisa memenuhi kewajiban, tanggungan, dan juga hal-hal yang perlu kita bayarkan, dan di sisi lain juga kita harus membayar sedekah dan juga zakat ya teman-teman. Nah, pastinya di sisi lain juga kita harus ada saving ya atau menabung, walaupun sedikit tapi nggak apa-apa, seenggaknya ada yang nempel ya teman-teman walaupun sedikit, karena menabung ini adalah habit yang harus dibangun. Jadi nggak harus dengan nominal besar, tapi kecil aja dulu, yang penting konsisten. Nah, oke ya teman-teman, ini udah ketinggalan panjang banget ya untuk nominalnya, jadi ini aku bahas satu persatu ya. Nah, di sini untuk kewajiban tahunan ini adalah poin pertamanya, ada untuk servis motor aku anggarkan sebesar Rp500.000, dan untuk perpanjang pajak kendaraan 1 tahun di sini aku anggarkan Rp300.000. Untuk biaya pulang kampung karena deket banget ya, jadi untuk jaraknya itu ya Bandung Jakarta, paling naik motor itu pun paling bensin itu habis sekitar 25 ribuan. Jadi untuk sisanya bisa untuk oleh-oleh atau untuk beli makanan. Nah, ini untuk sedekah, yaitu untuk orang tua dan juga mertua, tidak aku share ya teman-teman, mohon maaf banget untuk nominalnya. Tapi di sini sudah dipastikan insya Allah cukup ya. Nah, lanjut untuk zakat fitrah di sini untuk 3 orang 155.000. Mohon maaf, 150.000. Nah, biasanya untuk harga per 2,5 kilo ini sekitar 40 ribuan. Tapi di sini aku anggarkan lebih ya supaya bisa nyukup gitu. Dan nanti dihitung itu bisa gampang ya teman-teman. Kenapa jadi belibet ya, udah lama gak isi voice over, jadinya itu kayak canggung ya teman-teman mau ngomong apa aja. Nah, lanjut ya, di sini untuk baju aku anggarkan 200.000. Ini khusus untuk anak aku aja, karena alhamdulillah untuk tahun ke tahun ini aku sudah jarang sekali membeli baju. Biasanya aku pakai dengan baju yang ada aja ya teman-teman. Walaupun momen tetap aja ya, namanya ibu rumah tangga harus bisa memperhitungkan ya, kalau misalkan mubazir ya kenapa harus dipakai, gak tahu harus dibeli gitu. Kalau masih ada yang layak pakai atau masih bagus, itu pun masih bisa kok kita pakai. Nah, lanjut ya, di sini untuk bagi-bagi ampau, istilahnya itu bagi-bagi
rezeki ya teman-teman, supaya walaupun sedikit tapi semuanya itu rata gitu ya, merasakan kebahagiaan. Di sini aku anggarkan untuk anak-anak budgetnya 10.000 dikali 30 orang. Jadi untuk budgetnya itu sebesar 300.000 rupiah, dan ini hampers atau ada uwa-uwa bibi-bibi aku anggarkan dikali 5 yaitu 100.000. Ini bisa diberikan dengan uang atau bisa diberikan dengan hampers, tapi di sini aku bagi dua aja ya teman-teman. Nah, di sini itu untuk pembelanjaan 100.000 bisa dipergunakan untuk minyak 2 liter. Aku nyari paling yang harga 38.000 untuk mie isi 5 sekitar 15 ribuan. Dan untuk sirup ABC ini paling murah ya teman-teman, yang pokoknya harganya itu 10 ribuan. Lanjut untuk Tenggo satu kaleng itu sekitar 20.000. Ini tuh aku udah perhitungkan karena aku udah lihat IG-nya Alfamart ya kemarin di toko merah, dan harganya tuh ya lumayan gitu ya, lagi promo semua. Jadi paling aku belanja di sana. Lanjut di sini untuk Indomie kental manis sekitar harga 14 ribuan. Untuk budget 100.000 hampers ini insya Allah udah lebih dari cukup banget ya teman-teman kalau menurut aku. Sebenarnya bukan hampers ya, kayak sembako gitu aja sebagai bentuk apa ya, 1 tahun sekali gitu ya. Nah lanjut ya teman-teman, ini untuk saving aku bagi menjadi dua, yaitu ada untuk jangka panjang dan juga untuk jangka pendek. Tentunya untuk jangka panjang memilihnya itu untuk logam mulia atau emas kadar tua ya teman-teman. Sekarang harganya udah nyampe di 1.800.000 ya untuk per gramnya. Nah untuk jangka pendeknya seperti biasa aku paling beli yang kadar 8 karat. Ini tuh paling nggak nyampe setengah gram ya teman-teman, karena cuman budgetnya 300.000. Jadi ya paling sedapatnya aja. Kalau kemarin-kemarin pas harga emas itu masih 600.000 rupiah per gram, 300.000 ini bisa kita belikan 0,5 gram ya. Tapi untuk sekarang paling 300.000 ini ya setengah gram kurang ya teman-teman. Tapi bisa juga aku gabungkan dengan budget gajian bulan Maret atau bulan Aprilnya. Pokoknya di sini untuk menabungnya dibagi menjadi dua ya, untuk jangka panjang dan juga jangka pendek. Dan mohon maaf banget ya teman-teman, untuk pembeliannya aku nggak record karena bener-bener penuh banget ya. Ketika mungkin orang-orang menerima tunjangan hari raya langsung dialokasikan untuk membeli emas ya teman-teman, atau logam mulia. Karena seperti yang teman-teman ketahui ya, untuk harga logam mulia ini benar-benar amat sangat cepet banget naiknya. Nah makanya harus wanti-wanti ya, kita ibu rumah tangga tuh kayak apa ya, suka kepikiran aja gitu ya teman-teman, ketika dapet budget ekstra atau budget yang lumayan gitu ya, kalau nggak ditabung itu kayaknya ngerasanya sayang banget ya. Nah dan ini untuk ampau-ampaunya ya teman-teman, udah aku masukin juga. Untuk budgetnya tuh 10 ribuan dikali 30, karena Masya Allah ya kami ini keluarga besar ya teman-teman, jadi ya alhamdulillah ya tetap bisa berbagi tapi tidak memaksakan ya teman-teman, sesuai dengan kemampuan. Yang bikin boncos ketika lebaran itu kita nggak apa ya, nggak aware ke diri kita sendiri ya teman-teman, suka merasa nggak enakan, padahal itu adalah yang nggak baik juga gitu ya untuk kita terapkan. Jadi ya sebaiknya semampunya aja, sesuai dengan kemampuan yang kita punya, namanya juga berbagi rasa kebahagiaan ya teman-teman. Nah oke ya teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu, karena aku recordnya tuh di kampung, jadi bener-bener harus memaksimalkan waktu juga. Nah sampai di sini dulu ya video kali ini, semoga bisa menginspirasi dan juga bermanfaat untuk aku yang bikin kontennya dan juga untuk teman-teman yang nontonnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.